Hey guys, selamat tahun baru. Apa kabar semuanya? Saya berharap kalian dalam kondisi yang baik dan sehat-sehat selalu. I really do hope that you are able to spend some quality time with your loved ones during the holiday season. So any New Year's resolution that you want to share with the group, saudara bisa mengetik apa yang menjadi kerinduan maupun harapan saudara di tahun yang baru ini. You may also share them with our prayer team jika saudara ingin didukung dalam doa kami. I'm so excited with what this year can give us. Dengan kondisi pandemik yang kelihatannya semakin membaik setiap minggunya. I believe it is a matter of time sebelum kita dapat kembali mengadakan ibadah di gereja kita. Jadi pantau terus sosial media Creative City Worship untuk informasi lebih lanjut. Di dalam kesempatan ibadah terakhir di tahun 2021, saya meninggalkan sebuah pertanyaan kepada saudara tentang masa depan seperti apa sih yang saudara ingin bangun. Ketika saudara membangun sesuatu, pastinya saudara memerlukan materi-materi. Nah, apa yang kehidupan ini berikan, termasuk nilai-nilai apa yang ada pada saudara atau saudara miliki di dalam hidup, itu merupakan materi-materi yang dapat saudara gunakan to build your future. Saya juga menyampaikan tentang iman, dan bagaimana iman itu memiliki peran yang begitu penting sebagai salah satu materi untuk saudara dapat membangun masa depan saudara. Ketika kita sadar bahwa di dalam kita itu ada damai sejahtera yang tidak seperti dunia ini dapat berikan, maka iman itu kemudian memiliki arti yang jauh daripada sekedar tentang mendapatkan apa yang kita inginkan maupun harapkan sekalipun. Bahwa iman itu berbicara tentang apa yang Yesus lakukan di atas kayu salib karena kasih-Nya yang begitu besar kepada manusia. Bahwa iman itu berbicara tentang sebuah keputusan dengan sikap postur hati yang tunduk dan taat ke dalam tangan-Nya. Bahwa iman itu berbicara tentang keputusan kita untuk menyerahkan hidup kita untuk masuk ke dalam rencananya Dia. Dan kita menyerahkan rencana kita ke dalam rencananya. Kita menyelaraskan kehidupan kita. Kita menyelaraskan kehendak kita dengan kehendak-Nya. Dan dasar dari itu semua adalah karena kita tahu, karena kita sadar, karena kita mengerti bahwa Ia begitu mengasihi kita. Jadi di awal tahun ini, are you stepping into the new year with faith? Beberapa bulan ke depan, kita akan membuat sebuah series yang kita akan ambil dari kitab Filipi, pasal yang ketiga, ayat 14 sampai dengan 16. Namun untuk sepanjang bulan Januari ini, kita hanya akan fokus ke ayat yang ke-14. Dan kita akan baca menurut versi Mudah Dibaca. Katakan, aku tetap berjuang untuk mencapai tujuan itu dan mendapat hadiah. Hadiah itu adalah milikku, sebab Allah telah memanggilku melalui Kristus ke dalam hidup surgawi. The Passion Translation dikatakan, I run straight to the divine invitation of reaching the heavenly goal and gaining the victory prize through the anointing of Jesus. Paulus menulis kitab Filipi pada saat ia berada dalam penjara. Dan kita hanya bisa membayangkan apa sih rasanya being in a prison. But I'm pretty sure it is most definitely tidak menyenangkan. Harus berada di rumah during the pandemic untuk sekian lama. Banyak daripada kita itu yang nggak tahan, nggak betah. Padahal, it is at the comfort of our own home. Nah, gimana dalam sebuah kurungan seperti penjara? Nah, kalau kita baca pada ayat-ayat sebelumnya, Paulus itu sedikit memberikan gambaran atau kilasan tentang latar belakangnya. Bagaimana sebelumnya dikatakan banyak hal-hal yang dulu ia anggap penting, itu ternyata tidak ada artinya dibandingkan dengan pengenalannya akan Yesus. Bahwa pengenalannya akan Yesus itu membawa ia ke dalam sebuah
kebenaran, bahwa ia menemukan sebuah kebenaran, bahwa ia itu ternyata menjadi benar di hadapan Allah oleh iman. Dan ia pun rela untuk kemudian melepaskan segala sesuatu yang dulu ia anggap penting, supaya dapat memperoleh Kristus. Dan yang kemudian yang dikehendakinya adalah untuk mengenal Yesus agar ia dapat mengalami Yesus secara pribadi. Pengenalan akan Yesus adalah sebuah proses pengenalan yang hidup, yang saya percaya itu akan membawa dan mendorong saudara untuk maju, berkembang, dan bertumbuh. Nah, saya rindu semangat di awal tahun ini untuk setiap daripada kita itu tidak hanya sekedar saling mengingatkan tentang betapa pentingnya sebuah hubungan pribadi dengan Tuhan. Tidak hanya sekedar mengingatkan betapa pentingnya untuk membangun hubungan tersebut. Tetapi lebih daripada itu, saya memiliki kerinduan agar setiap daripada kita itu dapat menggerakkan sesuatu di dalam diri kita sehingga terjadi sesuatu. Sehingga terjadi pertumbuhan. Sehingga sesuatu yang tadinya mati itu menjadi hidup. Bukan karena kemampuan kita, melainkan karena Tuhan dan kuasa-Nya itu turut bekerja di dalam setiap daripada kita. Proses pengenalan kita akan Yesus itu akan menunjukkan bahwa Tuhan itu turut mengerjakan di dalam kita segala sesuatu sesuai dengan janji-Nya. Bahwa Ia menghendaki kita semua untuk menjadi serupa dengannya. Nah, if to be Christ-like is the goal, what have we done so far? You know, I'm a big basketball fan, terutama NBA. Dan one of my most favorite player, or I admire, is Kobe Bryant. Dan ketika ia meninggal, saya ingat membaca berita itu seperti gak percaya. Dan pada waktu saya menuju ke kantor hari itu, saya hanya dapat menunduk dan menatap sepatu dan lantai gerbong MRT saya. Kenal pun enggak, dibilang diehard fans pun tidak. I just admire the person. Dan hampir sepanjang hari itu, bahkan beberapa hari setelahnya, saya ingat saya hanya membaca beraneka ragam berita dari berbagai sumber, postingan, sosial media, dari orang yang saya kenal maupun tidak. Suatu hal yang menarik yang saya temukan adalah betapa banyaknya orang yang kemudian menulis, "You inspired me to play basketball." While some are playing at the highest level of the sport, saya temukan sebenarnya nggak banyak dari mereka yang hanya hanyut dalam momen itu. Kobe Bryant, he was known for his high intensity on the court, his high level of competitiveness, his mentality, dan masih banyak lagi traits yang ia miliki. Dan itu kemudian membuat saya berpikir, ketika seseorang mengatakan bahwa Kobe inspired him or inspired her, apa sih yang ia telah lakukan dalam hidupnya yang mencerminkan Kobe Bryant's trait? Apakah Kobe benar-benar menginspire them to become something that he or she at the moment? Atau hanya karena for the sake of the trend pada waktu itu? You know, everybody wants to become like their idol, but not many are willing to do what is needed to become one. Dan ketika saudara mendengar sebuah khotbah yang saudara anggap baik dan relevan dengan hidup saudara, a typical response you would say is because it reminded you for something. But beyond that, what have you done about it? Nah, pertanyaan yang sama yang berlaku juga untuk setiap daripada kita dan gereja ini. Apa yang telah kita lakukan untuk menyalurkan kasih-Nya kepada mereka yang membutuhkan? Setiap daripada kita itu memiliki sebuah tanggung jawab untuk melakukan sesuatu. Sumber dari keputusan kita untuk melakukannya pun bukan semata-mata karena jadwal tugas di gereja. Melainkan serving the church and its people has become somewhat embedded in you. Saya percaya bahwa peranan kita itu berbeda-beda. Fungsi dari setiap daripada kita pun pasti berbeda-beda. Tetapi kita merupakan satu anggota tubuh dalam Kristus.
Ya, ayat 14 itu dibuka dengan kata, aku berjuang dan untuk mencapai tujuan itu dan mendapat hadiah. Ada 3 hal yang saya ingin kita highlight. Yang pertama adalah berjuang, tujuan, dan hadiah. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa untuk mencapai sebuah tujuan dan memperoleh sebuah hasil, itu dibutuhkan perjuangan. Nothing comes in an instant. Segala sesuatu membutuhkan sebuah proses. Your destination, your reward, or your goal will determine perjuangan seperti apa yang saudara harus berikan. Dan apapun itu, hari ini saudara perlu ketahui bahwa saudara tidak berjuang sendiri. Bagian dari perjalanan maupun pertumbuhan rohani kita adalah untuk mengenal dan menerima apa sih yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Dan Ia pun memberikan kita kuasa untuk tetap berusaha. Tetapi keputusan ada tetap di tangan saudara. Paulus menasehati kita agar kita menanggalkan apa saja sih yang dapat menghambat kita untuk mencapai tujuan. Mungkin selama ini kita menganggap banyak hal itu penting. Sehingga kita kemudian itu menjadi terlalu fokus akan hal tersebut. Dan melupakan bahwa sebenarnya pengenalan kita akan Yesus, hubungan pribadi kita dengan Tuhan, dan sesama itu lebih penting. Kita menjadi terlalu fokus akan apa yang menjadi kekurangan kita. Apa yang menjadi kesalahan kita. Yang mana saya percaya, hal-hal tersebut itu dapat menghalangi kita untuk reach our heavenly goal. Berapa banyak dari kita secara tidak sadar seringkali ketika kita memutuskan untuk memulai sesuatu, itu berangkat dari kekurangan kita. Jarang loh kita mengatakan bahwa kita akan memulai sesuatu itu dari apa yang kita anggap sebagai suatu kelebihan. Ketika saudara mau memulai sebuah usaha misalkan, saudara akan memiliki tendensi, ya kita mulai dari kecil-kecilan aja dulu. Kenapa mulai dari kecil? Karena besar kemungkinannya modal saudara terbatas, bukan? Sebenarnya salah nggak sih? Nggak juga. Tetapi sebuah cara berpikir yang sudah tertanam sedemikian, sehingga kita memiliki sebuah kecenderungan untuk berpikir demikian, dan akhirnya mengambil sebuah keputusan berdasarkan atau berangkat dari kekurangan kita. Saya temukan a good corporate strategy adalah ketika kita berusaha untuk menggabungkan kelebihan dari masing-masing pihak dalam kelompok itu, ketimbang melihat dari sisi kekurangannya. Karena umumnya ketika kita terlalu fokus dengan apa yang menjadi kekurangan kelompok tersebut, itu memiliki tendensi untuk tidak bertumbuh dan tidak berkembang. Mengambil sebuah tindakan itu menjadi jauh lebih penting ketimbang memikirkan sebuah rencana yang sempurna tanpa tindakan apapun. Kesalahan di masa lalu kita itu dapat menghambat bahkan menghentikan pertumbuhan kita. Kita menjadi takut untuk bertindak. Berapa banyak dari saudara bergumul dengan diri saudara sendiri ketika saudara itu berupaya untuk bangkit dari sebuah kesalahan di masa lalu. Saudara terlalu lama bergumul dalam penyesalan dan ketakutan akan buah apa sih yang akan tumbuh dari kesalahan, bahkan dari dosa yang telah saya lakukan. Sehingga pada akhirnya, kita pun tidak melakukan apa-apa. Dan tanpa disadari, kita stuck at certain level dan tidak bertumbuh. Yang perlu kita sikapi adalah ingat akan pelajaran apa yang kita dapat peroleh dari kesalahan tersebut dan putuskan untuk maju. Dalam kita melakukan sesuatu, mengetahui apa sih yang menjadi tujuan akhir, itu penting. It can be such a guide untuk kita dan untuk terus memotivasi kita. Kita tahu bahwa untuk mencapai sebuah tujuan itu dibutuhkan sebuah usaha. Dan saya suka bagaimana Alkitab katakan berjuang.
Artinya dalam perjalanan untuk mencapai tujuan itu, akan ada pergumulan. Akan ada usaha yang dibutuhkan dari saudara. Saudara akan mengalami ups and downs. Jadi bukan semata-mata langsung memperoleh atau mendapatkan goal tersebut. Namun dalam kehidupan sehari-hari kita seringkali lupa bahwa perjalanan hidup itu sama pentingnya dengan tujuan akhirnya. Dan bagaimana kita berlaku dan bersikap sepanjang our spiritual journey. Kita menjadi lupa akan banyak hal yang diproses atau dibentuk selama perjalanan itu. Kita banyak diajarkan cara melihat dan berpikir yang baru selama perjuangan itu. Kita diasah sedemikian, kita diproses sedemikian, dan jika boleh saya katakan, kita dimurnikan oleh proses tersebut. Berapa banyak dari kita yang setelah berhasil keluar dari sebuah pergumulan atau tantangan dalam kehidupan, itu mampu untuk melihat kembali ke belakang dan mengatakan bahwa itu semua terjadi untuk kebaikan diri saya. Bahwa itu semua tidak lepas dari rencana Tuhan atas kehidupan saya. Dan percaya bahwa Ia pun senantiasa dalam kontrol akan keadaan dan situasi saya senantiasa. Hari ini, kehidupan seperti apa yang ingin saudara bangun? Pelayanan seperti apa yang saudara ingin bangun? Kehidupan seperti apa yang ingin kita bangun? Masa depan seperti apa yang kita bangun? Tujuan akhir apa yang ingin kita capai? Ketika Christ-like menjadi tujuan akhir atau goal dari kehidupan kita, how would you build your year ahead? Seiring dengan kita akan mengambil bagian dalam perjamuan kudus, mari kita ambil momen sejenak untuk kembali melihat dan menata ulang apa sih yang menjadi esensi dari hubungan kita dengan Tuhan. Are we so into God for the points untuk kita redeem rewards kita? Atau karena kita tahu bahwa ada sebuah kekosongan dalam hidup kita yang hanya dapat dipenuhi oleh hubungan dengan Tuhan. Hubungan pribadi dengan sesama yang kita bangun dalam Kristus, itu akan senantiasa membentuk kita dan memproses kita untuk semakin menjadi serupa dengan gambarannya. Sebagaimana kita percaya bahwa kita diciptakan menurut gambar dan rupanya. Saya ingin mengajak saudara di awal yang tahun baru ini untuk mengambil sebuah keputusan dan komitmen yang baru untuk dapat mendekatkan kehidupan kita to reach the heavenly goal and gaining the victory prize through the anointing of Jesus. Lebih daripada itu, saya ingin kita menggerakkan sesuatu. Let's start a movement di mana kita percaya bahwa Tuhan senantiasa menggerakkan segala sesuatu sesuai dengan rencananya untuk setiap daripada saudara dan saya. Mari kita tundukkan kepala kita dan kita berdoa untuk perjamuan yang akan kita ambil bersama setelah ini. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu berhenti berbicara, Hamba-Mu berhenti menyampaikan kebenaran firman pada siang hari ini. Tapi Hamba-Mu berdoa, Hamba-Mu memohon untuk Roh Kudus, Engkau terus bekerja within every one of us. Berikan kami sebuah pemahaman yang baru, pengertian yang baru akan apa yang telah disampaikan. Biarkan itu dapat membukakan sesuatu yang baru seiring kita memasuki tahun yang baru juga, Tuhan. Hamba-Mu berdoa untuk setiap mimpi-mimpi, untuk setiap cita-cita, harapan yang anak-anak-Mu miliki di tempat ini. Agar itu semua dapat sejalan, dapat align dengan apapun Tuhan yang menjadi kehendak-Mu saja. Terima kasih Bapa untuk sebuah tahun yang baru yang kami dapat mulai bersama dengan Engkau Tuhan. Bapa, lebih daripada itu, kami pada siang hari ini, kami ingin bersatu hati, dimanapun anak-anak-Mu berada. Kami mau Tuhan, untuk lebih lagi mengenal siapa Engkau. Kami percaya
bahwa dalam proses pengenalan kami akan Engkau Tuhan, itu akan membawa kami ke tingkatan yang lebih tinggi. It will elevate our life. It will elevate our knowledge of you. It will elevate our understanding of your plans unto every one of us, including this church, God. Bapak, align our vision, align our plan, align our future with your plan. Kami mau Tuhan senantiasa tunduk hanya ke dalam tangan-Mu saja. Kami ingin mau Tuhan tunduk untuk masuk dalam rancangan dan rencana-Mu saja. Kami mau Tuhan untuk setiap daripada kami itu senantiasa diproses, untuk senantiasa dibentuk, untuk kami dapat menjadi semakin serupa dengan Engkau Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau ada bersama dengan kami, bahwa Engkau ada di depan kami, Engkau ada bersama dengan kami di belakang kami, Engkau ada di next to us, God. Bahwa Engkau berjuang bersama-sama dengan kami, dalam kami menghadapi dan kami menjalani kehidupan ini, Tuhan. Berikan kami wisdom, berikan kami hikmat, untuk dapat mengambil keputusan yang sejalan dengan-Mu saja, Tuhan. Terima kasih, Bapa, untuk sebuah kesempatan yang baik ini. Kalau sebentar lagi kami akan mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Terima kasih Tuhan kalau sebelumnya Engkau telah melayakkan setiap daripada kita. Kami percaya Tuhan bahwa ini lebih daripada cuma sekedar ritual yang kami lakukan pada setiap waktunya. Tapi lebih daripada itu, kami mau declare sebuah kuasa di dalam perjamuan kudus ini. Bahwa kami percaya itu ada sebuah kuasa yang dapat menyembuhkan. Ada kuasa yang dapat menghidupkan sesuatu. Ada kuasa yang dapat membangkitkan Tuhan. Apapun yang menjadi kerinduan anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Bahwa ketika kami mengambil bagian ini, kuasa tersebut akan bekerja dari setiap daripada kami. Kami percaya Tuhan, ketika kami mengatakan, when we declare something in your name, itu dapat terjadi seturut dengan rencana-Mu dan rancangan-Mu dan seizin-Mu. Terima kasih Bapa sekali lagi untuk momen yang indah pada siang hari ini. Kami mau serahkan waktu kami ke depan, minggu ke depan, bahkan tahun ke depan, hanya ke dalam tangan-Mu saja. Terima kasih Bapa. Amin. Mari kita ambil anggur dan roti perjamuan, dan kita makan ini bersama dalam nama Yesus Kristus. Amin. So, terima kasih guys untuk waktunya pada siang hari ini. Sekali lagi, please do follow our social media. Dan untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang rencana kita untuk kembali ibadah on-site di gereja. That's it for today, and I hope to see you soon. Bye-bye.